Udah ketemu lagi kita di Ngopi Ngobrol bareng Pican. Ini saya bantu Anda untuk menjernihkan nama-nama Anda yang saya bilang itu tuh. Maksudnya saya bilang biar orang tahu kau tuh alim gitu. Bulut. Nggak aneh lihat ya, tiba-tiba ada Koki sama PNS berantem. Agak otaknya agak, nggak agak sih, tolol aja. Ada bapak lo nonton lo? Emang kenapa? Emang boleh ngomong tolol? Boleh. Tolol lo pak. Bukan ke dia dong, bukan ke dia. Bukan ke dia. Satu lagi temon. Buat cuci kaki. Gitu baru kita telan. Ini dapat seminggu nih begitu. Bau. Jadi kita udah selesai meeting ini. Ya mengenai kelanjutan hasil meetingnya ya bisa dilihat lah. Di Facebooknya si dia. Di Facebook, di foto sama cewek, enggak cewek. Tapi kadang-kadang yang kalau lagi meeting tuh, gua zaman ngantor atau apa, suka gatel tuh Cing, pengen bercanda kadang lihat sesuatu. Iya. Gitu. Lo kayaknya juga banget tuh Cing. Tadi Cing. pengen gue tadi tuh. Pak ini Pak gitu, cuman nggak enak kan dia bawa bapak. Pak TV-nya ada 4 tonton semua itu. Langsung diterangin ininya. Langsung diterangin. Kenapa TV-nya ada 4? Kita udah tahu Pak, gitu sebenarnya. Gitu. Kocak meeting sama Pican, kocak. Kita meeting ditinggal terus kan, dia karena memang ini orang sibuk banget gitu. Setiap ditinggal keluar, ada aja komennya. Ada aja komennya, ya Allah. Gue takutnya dia pakai CCTV, Chan. Itu emang dia ngetes kita. Iya benar. Dia ngetes kita, gimana kalau gue tinggal di ruangan, apa yang dia lakukan. Ya kan makanya gue ngomong yang baik-baik, Cing. Iya. Aku suka ini ya. Makanya favorit gue adalah panipuri. Ya Allah, bener-bener ini adalah tawa udah kakak-kakak masuk ngop, diem lagi. Langsung ngop, diem lagi. Yang lucu tuh yang nih kita tinggal aja Cing, pas dia masuk kita udah pulang. Terus dia jadi kayak enak, aduh dia kecewa. Iya, apa mereka kecewa? Terus pas gue lagi ketahuan dia masuk kan. Ya. Gak ya ketahuan tuh. Pak ini buat saya boleh nggak Pak? Ini juga lucu. Saya emang koleksi. Masa minta barang? Iya, beli orang gua lagi jual ini kata dia gitu. Aduh, seru dah. Iya. Tapi kalau proyek ini jadi ini adalah satu sejarah ini. Iya benar. Sejarah ini, tayangan ini adalah sejarahnya. Iya. Saksinya. Ya saksi Ya sejarah. kalau nggak jadi juga sejarah juga. Sejarah Nggak juga. apa-apa lah yang penting kan. Iya. Tapi kalau jadi sih seru nih Cing ya. Iya. Kita spill aja langsung buka-buka itu. Ini kita sensor aja tadi ada beberapa tuh. Kalau jadi kita buka ya. Tapi kayak orangnya enak sih Cing. Iya. Iya. Enak lah. Masih buka aja. Iya. Ganteng lagi, bisa ganteng gitu ya. Iya. Saik. Keluar suaranya. Dia keluar. Saik. Tapi lu sering nggak Cing meeting itu Cing? Enggak. Makanya gue bingung gue. Dulu nggak pernah? Ngomong nggak pernah gue. Meeting yang begitu tuh. Meeting yang belum tahu apa yang diomongin. Iya. Nah gue nggak pernah. Kan misinya udah ada nih. Iya. Tapi kita nggak tahu cara ngomongnya. Nah itu emang agak bingung karena kan sebenarnya kan yang janjian bukan kita Cing. Yang Nah kan itu gini, ya model. kalau kita yang janjian nih, kita kan tahu nih, gue janjian mau ngomongin ini. Terus nanti, oh dia udah tahu belum? Kita tanya tuh, dia udah tahu belum kita tujuannya kayak gini? Oke, berarti kita fokus ngebahas ini. Iya. Nah ini kita nggak tahu nih, dia Betul. tahu. Betul. Dia tahu. Itu mungkin ya. Dia Ya mau makanya ini yang pertama kali kayaknya gue meeting diaturin yang gue nya nggak tahu dianya nggak tahu gue. Dia tahu sebenarnya. Enggak, maksudnya
tidak kenal gitu. Iya, nggak kenal. Iya, gue juga tahu dia. Iya, biasanya kan kita udah tahu, ntar kita kesana nih, kita mau ngomongin ini ya. Terus pas dulu kan kita basa-basi, tapi kita tahu nih kita mau ngomongin apa. Langsung kita masuk ke inti yang mau dibahas kan. Oh iya, nih gue kesini mau ngomongin ini gitu. Iya. Nah ini kita nggak tahu nih dia ke situ. Kita mau minta beras Iya. minta beras. Enggak, tahu-tahu dia kaget dia. Ini maksud kedatangan kami Pak di sini. Ini kebetulan kita lagi ada suplai baja ringan. Dia langsung bingung, apaan buat apaan baja ringan? Iya. Tapi ini pengalaman termasuk pertama lah. Iya. Gue nih ya kayak begini. Tapi kok menurut gua ya, nggak tahu terlepas hasilnya apa, tapi lancar sih, alhamdulillah. Alhamdulillah lancar ya. Lancar, dia juga nerimanya dengan baik dan juga berusaha untuk bangun komunikasi dua arah gitu. Dia nanya, dia cerita apa. Itu menurut gua ya. Dia mencoba mirroring. Iya, mirroring. Iya. Dengan kita tambahin sedikit jokes gitu kan. Tapi nggak ketawa dia. Nggak ada ketawanya itu Bapak. Beneran deh nggak ada ketawanya. Tapi bukan jutek. Iya. Bukan nggak jutek. serius, dia mukanya lempeng ya, Cing. Iya. Apa? Kayak agak mukanya Kayak Jagorawi lempeng. lurus doang. Lurus doang nggak ada beloknya. Nggak ada belokan. Tapi aura bosnya kan kenceng sih. Apa? Tapi mukanya kenceng. welcome gitu. Mukanya yang enjoy gitu, yang Iya. senyum gitu. Dah. Aman deg-degan. Iya, ngomong kagak. Udah keluh. Sekali yang ngomong langsung udah panjang nih, Cing. Udah kemana? Mau romoin itu lagi. Iya. Kata gua apaan sih, Wan? Dia oh iya. Apa sih? Harusnya Bang ngomongin apa kek, Pak? Iya, ini ada salju juga gitu ya atau apa? Ya, ini menjadi sebuah sejarah lah. Perjalanan. Jemput bola ini namanya. Sebuah Ya kita perjalanan. membuka silaturahmi aja. Iya. Dengan ditutup dengan perkataan klasik ya kan. Apa? Ya tadi ya kan kesini ketemu Iya, silaturahmi. Iya, kayak gitu. Ya kalau jalannya oke, Kalau enggak ya udah. Saya kabarin secepatnya. Nah, tapi dia udah kasih tahu kerjaan-kerjaan dia. Iya. Ini. Maksudnya kita lah nggak mau tahu Pak. Udah kerjaan ini. Jadi kalaupun nih jalan ya kita habis ini ya gitu. Iya, dia udah punya. Ya. Sampai 2030 ya? Ya banget. Yang ini nggak usah deh Pak. Tadi kita mau kayak gitu tuh. Kita ikut aja deh di proyek yang itu. Iya, yang proyek yang itu aja Pak. Selipin kita gitu ya. Jadi minta kerjaan. Iya. Ya Allah ampun. Meeting. Iya. Tapi ini sebagai salah satu kalau gue secara pribadi ya, membawa ini sebagai satu proyek pribadi gue pengen banyakin yang pertama kali gue. Pertama kali di usia gue yang 55, gue pengen banyakin yang pertama kali. Gimana? Misalnya gue pertama kali di tahun 2025 ini, 55 gue pertama kali tur stand up. Tuh gue pengen, gue harus ini. Oh ini bukan tahun ini? Gue pengen dibanyakin yang pertama kali. Gue bikin apa ya, pokoknya yang pertama kali. Ya. Kayak gue pengen lari 5 km nih, pertama kali dalam seumur hidup gue pengennya di usia 55 ini gitu. Jadi gue olahraga, rajin, kayak gitu. Pertama kali gue pengen banyakin pertama kali. Apa aja? Udah bikin listnya, Cing? Udah, tapi ntar gue jangan diomongin dulu. Iya, tapi ada. Ada listnya. Udah bikin listnya? Udah bikin listnya, gue pengen pertama kali ini, gue pengen banyak gitu. Bikin Chan. Iya, tato pertama. Tato gue kagak dah. Tato kagak gue. Nyetir mata diiket. Mata diiket satu. Gini aja. Buat apaan diiket? Maksudnya nggak pakai mata satu gitu doang. Bikin sih ya? Iya, jadi kalau gue ya jadi kayak kenapa ini gue nggak lakukan dari dulu ya pertama kali. Mungkin dari pertama kali itu membawa kita yang kedua, ketiga itunya kali. Apa tapi yang pertama? Lo olahraga aja Chan. Nge-gym pertama kali di umur 40 kan lo nih. Iya, angkat besi pertama di 40. Nah, angkat besi berapa kilo? Besi sate latak. Ya, itu jari-jari itu. Kuis. Iya, itu jari-jari. Iya.
nge-gym pertama di usia 40. 40 pertama kali, di usia 40. 40 itu sebenarnya angka yang bagus juga Cing ya buat memulai segala sesuatu yang baru gitu. Iya. Jadi bagus gue di umur 40 kalau kita bikin cerita gitu. Iya. Bagus ya. Iya. Life begin at 40. Nah. Iya, karena cocok tuh life begin at 40 benar. Iya. Bagus juga Skoy emang kadang. Uber kedua. Uber kedua. Enggak sih, gue kayak Uber kedua enggak. Gue lebih takut sama istri gue Cing kalau jatuh cinta sama cewek nih. Gue yang kebayang tuh, aduh pengen ngerasain jatuh cintanya sama takutnya tuh, takut dimarahin lebih serem yang takut dimarahin itu Cing. Jadi kayak langsung kan nafsu gitu. Ya, anjing gak nafsu. Berak. Tapi ada cewek yang cakep, ih cantik ya, ingin ku memilikinya gitu. Aduh pengen nih. Tapi gue ketakutan dimarahin tuh lebih gede, jadi kayak dia jelek gitu Cing. Sebenarnya bukan marahin lo di bawah di alam bawah sadar lo takut kehilangan sesuatu yang berharga aja. Kehilangan, wah cakep. Ya kan. Filosofis. Kehilangan sesuatu yang berharga. Yang berharga bener. Iya, jadi lo menjaga. Tapi kan diomelin dulu Cing biasa Cing. Iya sih. Kalau ketahuan. Ketahuan, iya. Enggak. Iya lebih takut kehilangan. Kayak kalau sampai ketahuan nanti anak-anak dibawa pergi gitu-gitu kan. Iya. Wah itu takut aja deh. Itu lebih takutnya sebenarnya bukan takut dimarahin Cing ya. Iya. Takut kehilangan sesuatu yang berharga. Dimarahin kan lu udah sering. Kayak begini marahin mulu. Ngaduin message gimana? Ya tuh banyak Cing ngaduin message Cing. Iya. Banyak yang DM gua. Iya. Berarti gak valid tuh marahnya ya. Istri gua yang kamu udah 40. Ngapain jangan ngaduin share message. No, Abdel 55. Masih kalau cuman tahun doang yang dia, kalau usia doang. Itu ada yang 55 gaduin message malam-malam. Kucuk-kucuk udah kayak kucing emang. Maksudnya kita mengendap-endap takut ketahuan siapa. Orang pada tidur. Ngapain mengendap-endap? Gue juga bingung. Rumah-rumah kita. Terus kita takut. Itu emang berarti kita menyadari bahwa itu adalah hal yang salah. Itu ada gue habis ngobrol sama lo tuh gue sadar. Kenapa ya? Oh karena kita salah. Salah. Mana yang bilang aneh siapa? Gilang apa Abdur? Gilang. Gilang bilang apa? Oh, kau gaduin message gitu. Karena lo selalu tersedia rotinya. Kita mungkin aja habis. Dan Gilbas. Iya. Iya gue pengen banyakin yang pertama gue udah list beberapa hal. Jadi gue mau coba pertama gak usah yang gede-gede, pertama lari, pertama ini segala macam. Tadi dua contohnya tuh ya, pertama lari sama pertama kali tour ya. Tour udah. Oh, tour kan udah ya. Tour udah nih, pertama kali tour gitu. Pertama kali meeting berarti. Pertama kali meeting nih. Ini jadi sejarah nih hari ini. Teman-teman kantor gue lagi pada istirahat itu tadi. Di situ. Iya. Ini kan kantor gue nih, Jeng. Agro. Di Agro. Plaza gini. Di Agro apa? Agro Plaza sini. Pas perapatan Kuningan, inian ya, jembatan ya? Ya, pas banget stasiun apa? Gue juga pernah ngantor di situ tuh. Di mana? Di Agro. Iya. Iya, ngantor sebentaran doang lah sebelum gue akhirnya. Gue tuh pernah jadi dulu ada Goro ya kalau nggak salah. Iya. Ya. Itu kan ada playgroundnya tuh. Mainan anak-anaknya. Ini apa? Ada put-put golf gitu. Iya, itu segala macam tuh satu grup sama si Taman Ria Senayan waktu itu. Nah, gue dari Taman Ria Senayan dipromosiin ke situ jadi GM-nya. GM-nya si tempat ini nih. Lu udah jadi artis tapi? Belum. Gue kerja. Jadi GM nih. Nah, makanya juga gue kagak ngerti dah. Gue kerja di 90-an. Iya, tahun 90-an. Tahun 90-an lama banget ya. Kerja di Taman Ria Senayan. Gue tuh bagian entertainment-nya tuh, bagian entertainment. Jadi ada bagian wahana, ada bagian entertainment. Musik-musik gitu. Musik-musik. Nah, gue bagian musik-musik itu tuh. Gitu. Entah kenapa mungkin gue dianggap berhasil kali. Di situ. Akhirnya gue dipromosiin. Jadi GM tapi di perusahaan yang lebih kecil. Gaji gede aja? Di situ gaji mah gede. Gaji GM? Gaji GM gede dikasih. Ya enggak lah. 80. Tapi gede lah saat itulah gitu. Kasih mobil udah gitu-gitu Chan, semuanya udah ditanggung Chan, kayak bensin udah dibayarin, tol ini tinggal bawa napas doang kerjanya. Udah tuh di situ. Nah, ini
Man karena masih bandel kan waktu itu Chan. Udah kagak ada lagi yang, kalau gue di kantor itu udah nggak ada lagi, bos gue udah paling tinggi, udah paling tinggi karena direkturnya di kantor lain, di gedung yang lain, di gedung yang lain. Dia mungkin ngurusin banyak kali ya. Pokoknya di site-nya itu yang paling tinggi tuh gue. Waduh, semana-mana jadi emang karena masih bandel ya. Galak. Bukan galak, bandel kan masih dunia pakau. Di situ makanya di kantor. Iya, bener-bener segoblok emang. Ditutup apa ruangan sih? Di kolong. Berapa lama sih? Itu nggak lama lah akhirnya. 6 bulan? Akhirnya berantakan itu ya. Tapi kalau di Taman Ria gue cukup lama. Itu nggak lama karena nggak ke-manage dengan baik. Iya, karena gue udah tidak di Taman Ria, gue masih ada atasan gue beberapa gitu. Masih ada yang mantau. Mantau gue untuk kerja ini segala macam gitu. Itu nggak ada yang mantau, akhirnya. Iya, jadinya seenaknya kebablasan benar. Mau masuk datang jam berapa ini, jam itu segala macam. Itu gue banget tuh sih. Gue kalau dikasih posisi yang lumayan bagus, kadang-kadang bahaya emang. Itu dia banyak orang yang dibilang nggak semua orang punya bakat jadi bos. Ternyata gue sadar gini. Akhirnya gue menerima gitu. Lo cuman bisa ngelit atau di-lead. Iya. Lo dipimpin orang atau lo memimpin. Iya. Lo bisa nggak memimpin? Ya sebenarnya semua orang menurut gue kalau dikasih kesempatan harusnya kalau dia mau berubah bisa. Iya. Tapi masalahnya nggak siap sama konsekuensinya. Iya. Kayak jadi harus lebih bertanggung jawab, harus lebih detail, harus mau lebih mikir. Nah nggak mau tuh, mau ngelit tapi nggak mau sama konsekuensinya. Nah berarti kan pilihannya lo di-lead. Ya kan? Nah di-lead juga nggak mau tuh sama konsekuensinya. Kadang-kadang kita kalau di-lead karena kita nganggap kita bisa, suka nganggap apaan sih lo gitu. Ah, lu juga belum tentu bisa, gitu, sering gitu-gitu ya. Iya, dan akhirnya gue memutuskan, atau akhirnya gue menerima, kayaknya gue harus di-lead dah. Instead nge-lead, gue karena, again, siap orang bisa nge-lead, tapi gue nggak siap sama konsekuensinya. Harus ini, harus itunya. Harus ininya, harus itunya. Nah, nggak siap, akhirnya lebih memilih untuk, ya udah mendingan gue di-lead. Dan saat gue di-lead, gue mencoba untuk ngasih kontribusi dah gitu aja. Iya nggak, Cing? Betul. Emang pertama tuh, dosa pertama yang terjadi di alam semesta ini adalah sombong. Saat iblis nggak mau sujud ke Nabi Adam. Itu dosa pertama yang terjadi di universe semua ini. Sombong. Dosa. Iya, sombong. Nah, kalau kita udah punya itu, berarti udah gak bakal beres sudah. Sombongnya macam-macam ya, sombong ke bini kayak, sombong ke anak, sombong ke atasan, sombong ke bawahan. Pokoknya sombong udah ngecilin orang gitu. Kalau ini pakai baju gespernya dimasukin baju ngobat dimasukin. Itu ngobat. Terus ininya ini satu. Kupingnya lewat satu tuh. Itu ngobat. Ngobat tuh kayak begitu. Karena banyak di Pisangan yang model-model kayak gitu, geeng. Nggak masuk ke ininya, cuman dia perasaan ganteng. Kayak kita kan gemes ya kalau kita ngeliat ya ada orang baju dimasukin. Pakai gesper, kupingnya lewat satu nih, nggak mungkin lo nggak ngasih tahu. Kalau resleting, gue masih tahan nggak ngasih tahu deh, biarin aja. Cuman kalau itu gue bener-bener deh, gemes banget ngeliat itu, lewat. Kok bisa lewat gitu? Hah? Kok bisa lewat? Kan lagi kobam dia pakainya, kayaknya udah ganteng aja. Bisa lewat? Oh nggak? Iya, pasti gue pengen kasih tahu banget tuh, mas ininya, kupingnya ini satu gitu. Kalau lagi di tempat umum sulit kan beresin. Jadi emang nggak boleh sombong, Cing ya? Sombong katanya nggak boleh. Sombong tuh kalau kita ngomongin yang lebih praktikal gitu, Cing, lebih sehari-hari gitu. Bisa kita kan jelas ya kalau sombong tuh, gue baru beli mobil, itu sombong. Itu mamer. Itu beda. Iya. Kalau sombong nih gue baru beli mobil nih, lo punya nggak? Nah. Oh. Nggak punya. Pokoknya menganggap orang lain lebih rendah daripada dia. Terus menganggap ya karena menganggap orang lain lebih rendah, jadi ininya banyak tuh turun-turunannya. Akhirnya nggak mau dengerin omongan dia walaupun omongan dia itu benar. Nggak mau menerima kebenaran dari orang yang dianggap lebih rendah gitu. Nah berarti selama ini pemahaman sombong gue salah ya? Lo bilang? Itu kayak gue baru beli PS, PS 5. Nggak sombong itu mah.
Dikit lagi. Yuk. PS lu PS4 ya? Nah, itu sombong. Hampir sombong. Iya. Itu masih mamer aja itu. Seneng berbagi berita bahagia. Nah, kadang-kadang kan sombong, mamer sama berbagi berita bahagia itu kan kadang-kadang nyaru, Cing. Iya. Padahal nggak ada niat pengen mamer atau sombong, tapi karena kita berbagi rasa bahagia kita, terkesannya sombong. Memang sombong itu, sombong yang berurusannya sama hati emang nggak bisa orang lain yang ngejudge, yang bisa tahu dia lagi sombong atau enggak ya orang itu sendiri. Ini ada kita lihat postingan di orang nih, postingan orang terus, alah lu mamer aja lu kerjaannya gitu. Enggak, itu nggak valid. Yang tahu bener-bener dia ini orang lagi mau mamer apa ya yang posting. Udah, orang lagi sumbangan, alah segitu aja dipamer-pamerin kayak gitu. Kurban. Yang tahu bahwa dia lagi mamer atau dia lagi sedang berbagi berita, ya orang itu doang udah. Cuman emang tipis banget tuh antara tipis mamer sama kayak orang sedekah, maksudnya diposting. Ini ada orang yang memang niat terus supaya orang lain juga ikut sedekah, ayo. Misalnya gue bisa sedekah pakaian bekas, baru pakaian bekas aja lo pakai di pamerin gitu. Enggak, lo mau sedekah pakai pakaian bekas bisa lo gitu. Tapi jarang kali niatnya begitu, Cing. Nah, lo ngejudge niat orang. Iya. Nggak tahu juga, ada kali orang yang enggak, maksud gue gini, buat konten aja biar ada postingan gitu. Oh, gue kalau olahraga tuh. Ya kan? Lo nggak ada niat. Nggak ada. Ayo kita berolahraga nggak? Lo nggak ada niat. Ayo Indonesia berolahraga enggak. Kedua, lo juga nggak niat buat gue olahraga lo nggak mampus gendut, enggak kan? Enggak. Yang ya gue senang aja. Ya biar konten aja. Iya, biar konten. Nah, menurut gue paling nggak jadi gue supaya gue harus besok lagi ya pengingat gue gitu. Biar ada yang diposting aja, Cing. Kadang-kadang kan, nah itu tuh kadang-kadang biar ada di posting aja tuh. Gue kalau anggap tuh orang tuh posting ya biar ada yang diposting aja. Iya. Kayak gue, karena gue gitu, gue posting. Ya posting aja. Jadi nggak ada gue posting ini. Ya. Biar Indonesia lebih kekar. Gitu. Kayaknya nggak ada gue. Ya karena lo nggak ada postingan olahraga. Kekar apa? Indonesia kekar 2045. Tapi kekar 11 sih, itu ide gue sih, Cing. Kekar 11 segini? Atau atas? Gini nih, sini. Atas bawah apa kiri kanan? Kiri kanan. Jadi gini kekar sininya? Gendut. Udah, nggak bisa. Masa sih? Nggak bisa. Itu ada komen kata atlet pancong kata kekar sebelah. Nih, kita angkat besi ini sini terus jongkok pakai yang kanan. Keker, Cing, pasti. Yang sini doang nih. Ya tapi sini nggak bisa gendut. Cuman yang kiri itu misalnya yang sini kotak. Jadi dia kotak-kotaknya tuh setengah. Yang ini yang nggak bisa buncit juga, gimana caranya begini? Jadi yang buncit, yang ini kotak-kotak di bawahnya. Enggak dong. Enggak ya, lo cobain siapa tahu bisa. Lo cobain siapa tahu bisa. Tapi kalau misalnya mau ketemu nih, yang ini kukur nih, ya udah pasti bisa dong. Kukur. Yang ini kan tangan berotot bisa. Tinggal yang kita pakai yang mana. Nah, terus ini kukur nih kayak Adere, sininya normal gitu. Normal, bisa kalau lo begini. Iya, gombior gitu sini. Ini biasanya. Itu ini keren nggak, Cing, ya? Iya kagak lah, pakai ditanya lu. Itu keren kagak ya. Tapi kalau ada, mungkin ada cewek yang seneng. Kan ada cewek yang nggak seneng body keker kan? Ada kan, ngeliat itu ada tuh. Pengen yang lihat yang cabi, yang seneng gitu. Jadi lo memperluas pasar lo. Jadi gue pacaran lewat sebelah kiri aja. Kan tapi kan pasti lu nanya, Cing. Ih, kok bisa? Pasti dari kepala lu. Pasti ih, kok bisa? Kok bisa ya kayak gini ya? Padahal enggak? Lu pasti kan? Enggak, kalau gue sih katanya, lu ngapain sih gitu? Bukan kok bisa kalau gue nanya nih, misalnya lu begitu nih, tiba-tiba datang palapa yang satu udah gini. Lu ngapain sih kayak begitu? Kenapa sih? Yang kiri agak lu angkat atau udah yang kanan juga udah gak usah barbel. Lu ngapain? Tapi kalau bayarnya, lu bayarnya setengah Jim. Tapi nih, lo papasan. Masih lu ada gitu sih. Kalau sekarang enggak?
Ketemu orang kakak sebelah. Karena udah dia nonton ngopi nih gitu. Lepas gue nonton ngopi lo ya gitu. Cobain. Iya dicobain sama dia. Nonton ngopi iya nih gara-gara abah. Dianya nyesel. Tapi bisa ya. Gua terinspirasi sama pertama di usia 40. Iya. Nanti gue di ujung tahun gue akan coba list apa aja yang udah gue ini. Yang udah terjadi nih pertama ngapain. Nyobain makanan boleh nggak? Banyak gue nyobain makanan yang pertama kali. Iya. Nah itu bakal lu ceritain juga. Iya. Ini yang udah gue lakukan, makan sayur mentah itu. Sayur lalapan pakai ini dibikinin gue karena tiap pagi. Lalapan tuh apa namanya yang itu? Ininya selada. Timun. Timun terus dipotongin apel sama Ria, masukin jadi satu. Makan tiap pagi sekarang udah berapa hari. Tuh gue pertama kali juga tuh. Makan sayur mentah. Iya. Maksudnya nggak makan yang itu dijadiin makanan, bukan kalau lagi makan nasi uduk ada itu makan sih iya. Itu makan. Lo kalau gua nggak makan lalapan, Cing. Nggak pernah gua. Kalau nasi uduk gua masih makan timun gitu, masih makan. Ada apa kemangi gitu Iya. orang. Gua enggak tuh. Karena itu gua mau ngelis itu. Gua mau makan timun. Iya, gua udah tuh, gue isinya tuh timun, selada, apel di ini, terus potongan dada ayamnya tuh masukin situ. Masih pakai BH dadanya? Enggak, udah nggak pakai. Pentilnya juga udah nggak ada. Terus sama ayam? Enggak. Kan dia nggak ada susunya. Oh, pentil tuh buat susu. Iya, buat apa lagi? Pentil buat apa? Kalau buat angin pentil. Lah kita nggak. Makanya dibilang pentil laki itu sebenarnya buat apa? Iya. Gunanya pentil laki itu buat apa? Buat taruh anting kali. Buat ditanya. Buat ditanya doang, pentilnya buat apa? Buat ditanya. Saya pegang ya. Boleh saya pegang saya? Tuh gue pertama kali tuh, Chan. Iya. Gue bikin yang sederhana itu aja yang pertama kali. Ada lagi tuh gue catat apa enggak ya? Ada lagi deh. Ada lagi yang pertama kali yang hal-hal kecil aja sih, Chan. Ya, iya sih, sebenarnya biar nggak ribet tuh hal-hal kecil ya. Iya, hal-hal kecil yang kayaknya dulu nggak dilakuin itu cuma karena nggak pengen doang, bukan karena. Sebenarnya akhirnya gue sadar, gue bukan karena nggak doyan deh, karena dulu gue nggak pengen doang gitu. Doyan aja tuh ternyata. Makan si salad itu. Kalau Abdur apa yang dia mulai dari kecil jadi? Itu apa namanya? Oh, nulis. Nulis ya dia? Dia nulis. Kalau ini mah dari istrinya tuh, Cing. Dia kadang-kadang tuh juga sok pinter itu Abdur suka. Enggak, justru si ini baru nulis. Siapa? Cindy. Si Cindy. Bukannya dia karena si Abdur. Enggak dijadiin rutinitas. Apa habit namanya? Atomic habit. Kebiasaan-kebiasaan kecil. Enggak, Abdur dia nulis kan? Nulis, ngetik kan? Ya. Itu kan dari istrinya, Cing. Istrinya awalnya Cindy. Jurnaling. Cindy tuh journaling, dia tuh suka beli Sanrio. Itu seolah-olah dari dia tuh. Hasar, kang fitnah. Ya emang sih Abdur. Gue dipitnah mending. Sekarang dia lagi depan ngata-ngatain gue mulu. Di WhatsApp ngatain gue. Wah lagi anjing. Tapi kangen. Abdur tuh salah satu orang yang kangenin. Dia bilang sama lu apa? Ngopi kapan lagi? Udah lama gak tau Pican. Ya, itu kan kangen gue sama Abdur. Abdur tuh salah satu yang ngangenin. Kang Dika juga sama tuh. Gue suka kangen tuh, udah lama gak ketemu sama mereka. Kok Abdur ngomong gitu? Iya kemarin. Abdur kang fitnah Abdur. Iya, dan dia tuh kalau bikin cerita tuh jago banget, Cing. Iya. Sama, Cing, dia tuh bikin. Saya lihat dia kayak gue nih. Gue cuma cerita gini doang. Bulan Ramadan kita ada syuting bareng, gue pijit, dia udah pijit plus gitu, Cing. Orang-orang semuanya supaya percaya, Cing, bahwa hari itu pijit plus di Kelapa Gading. Emang Abdur bisa. Akhirnya dia difitnah terus kan kalau lagi ini nih. Iya. Kemarin yang Idul Kurban. Ya, orang dia beli, Cing, nih, gue nggak bohong nih ya. Gue ada videonya mobilnya Abdur di Grand Wisata. Kan gue bilang tuh gue komen, Dur, alhamdulillah jadi ya, berarti beli di rumah di Grand Wisata. Terus
kata istrinya, emang Bang Pican ada, gua ada videonya, mobilnya dia terparkir di Grand Wisata. Gua udah kasih lihat Abdur juga. Kata Abdur, iya memang gitu. Wah, kayaknya lihat. Mana videonya? Gua juga dekatin Kang Ngibul sih. Ini siapa kita lihat ya, tukang ngibul sebenarnya. Orang Naboy gua kasih lihat. Nih mobilnya Om Abdur. Merah apa yang gede? Yang merah. Yang punya itu 2. Platnya sama? Lihat aja nih. Nggak ada mobil itu. Siapa sih yang suka mobil itu? Dia doang, itu aneh. Karena dia pengen merasakan sensasi berduaan, nyetir berduaan aja sama Cindy. Ya itu mobil itu buat pacaran. Iya. Lo kapan terakhir jalan berdua aja sama Indi? Baru gua. Sama Indi nih. Ke Bali. Kita ke Bali lo berdua? Oh iya, kemarin ke Bali. Kerja tapi kan? 2 harinya kerja, seharinya kita pacaran tuh, Cing. Beneran, Cing. Berduaan. Wah, gua nggak pernah berduaan. Bulan madu, Cing. Berduaan. Ini baru kemarin tuh kita keluar kota. 3 hari dah berduaan. Anak lo gimana? Anak gua di rumah. Diikat. Jadi satu. Kayak kucing ditinggal. Oh iya, satu. Disebar makanannya. Kaki kanan Naboy diikat ke kaki kirinya Baby. Tapi Bia yang narik. Tapi makan berdua di restoran. Denai ya. Di restoran mahal gitu-gitu. Seru juga sih, Cing. Nah, dan nggak berat, Cing. Kok berdua, Cing. Beneran, Cing. Gue kayak, nggak nyampe segini ya. Iya. Berduaan ya. Ada momen dimana pas hari mau balik tuh, udah gas aja dah, agak mahal. Gak apa-apa. Beda banget, Cing. Kalau berlima ya, beda sih. Makanya nih anak-anak gue mau liburan, nggak dah gue kesentul aja. Kesentul. Ini kan mau ke Bali. Ke Curug. Ini, lebaran ke Bali dong. Apa liburan sekolah kita ke Bali. Gue udah iyain tuh, Cing. Udah deh, gue udah hitung-hitung nih. Oh, nih ada payment ini, ini ada duit ini. Oke deh, kita bisa nih nggak pakai duit tabungan. Berangkat. Gue udah mau beli tiket pesawat tuh, Cing. Tapi gue lupa tuh ngitung Bali Zupa, Bali apa? Bird Park, zoo gitu-gitu tuh lupa tuh. Nah, terus gue di sana tuh udah pede aja tuh gini. Ada sepupu gue di sana. Nanti bawa anak-anak ya ikut gitu. Udah pas sampai Jakarta kita mulailah kalkulasi kan. Pesawat, hotel masih aman tuh, Cing. Baru pas ngitung makan. Nah, terus udah mana gue udah pede ngajak sepupunya gue. Udah ikut aja, dia tinggal di Bali kan. Pas bayar zoo park, Cing. Anjing, mahal banget. Bali Bird Park sama safari per orang 1 juta. Nah, rencana kita berdelapan. 8 juta bego. Bocah kurang ya? Iya, makanya gue bilang ini harus detail emang. Iya, benar. Nggak boleh nafsu. Iya. Nah, Eropa gue lagi inget, set. Gue tanggal berangkat nih ke Eropa nih, Chan, tanggal 19-an. Waduh, ampun. Udah gue hitung-hitung lagi tuh. Beli sereal, sarapan sereal, makan siang, makan ini ya, transport untuk kereta-keretanya aja jadi mahal karena banyak ya dari karena lu keliling negara, Cing. Iya. Itu wah, mana apa? Balik dari mana? Itali. Balik dari Itali. Tapi emang itu gue udah siapin dananya ya dari jauh-jauh hari, tapi kurang ternyata. Salah, kurang. Ini ginjalnya Om Yus masih ada. Enggak, udah nggak ada kan, udah gue ambil satu lagi. Tapi nyenengin keluarga pasti akan disenangkan oleh alam semesta. Benar, gue juga percaya itu tuh. Ya udah, itu aja deh. percaya biar nenangin hati doang. Gue pernah, Cing. Gue cerita sama Mike Dani waktu itu. Gara-gara Mike Dani cerita lucu banget. Gue gak enak sih ceritanya, karena ceritanya pokoknya dia melakukan hal yang dia udah janji dia nggak mau lakuin, dia akhirnya dilakuin karena dia marah gitu, Cing. Terus gue cerita, gue juga ada model-model gitu, Kang Dani.
Jadi waktu itu gue gak punya duit banget tuh Cing, gue gak punya duit, lagi gak ada duit lah. Nyokap gue minta duit. Aduh, ya udah dah. Nolong. Gue kasih. Gue kasih. Korupsi. Gue kasih dengan dana yang ada. Kan gue sering dengar cerita tuh, kalau kita lagi nggak ada duit kita kasih nyokap, tiba-tiba berpuluh lipat rezeki datang. Gue kasih nih dengan harap, misalnya nyokap gue minta gope gitu, gue kasih lebih dah 200 gitu. Dia minta 300, gue lebih 200 jadi gope. Gue kasih gope ke nyokap gue, nih mah gitu, kamu ada nggak apa-apa. Lagi masa gue bilang nggak ada, gitu. Lagi lo pakai minta sama gue, saya mau nggak mau gue bilang nggak ada, gitu. Kayak nggak ngerti aja lo. Kayak nggak ngerti, bahasa-bahasi gue. Nah, gue kasih gope. Gue tungguin nih seminggu, kok kagak ada kabar. Baliknya. Iya, akan kembali, bentuk kembalinya lebih besar. Kalau ke nyokap gue di kelas, nggak usah dipulangin gitu. Biasanya kan katanya tiba-tiba dapat kerjaan, nggak ada nih, kok nggak ada nih, kurang kali ya, gitu. Gue kasih lagi nyokap gue lagi diem mah 300.000 nih, alhamdulillah abang ya ada rezeki, gitu. Alhamdulillah, nah, makasih. Semoga rezeki kamu berkali-kali lipat, kata nyokap gue. Wah, amin, mau gitu. Nah, tinggal nunggu aja nih sama kita, gitu. Nunggu nih seminggu, 2 minggu, kok agak ada. Akhirnya gue WhatsApp nyokap, mau pinjam 300. Mau pinjam 300 kemarin. Udah diganti. Belum turun juga. tapi sekarang Bang ini Bang terbuktinya baru sekarang nih. Amin. Tahun belakang kan doanya baru terkabul kan. Iya. Mungkin dia lupa kali doain. Nyokap lo pas lagi itu baru dia doain tuh. Pas, aduh, dia jadi pinjam duit sama gue. Wih, lupa gue doain, baru didoain. Dapet dah. Kalau kata Kang Dani, nah rezeki lo 300.000 itu. Itu kan duit gue ya. Gue kok nggak cair-cair, nggak datang-datang. Padahal kan, aku denger kan, kita lagi nggak ada duit, kasih orang tua, banjir. Ya. Nah, terus ini Cing, gue denger ceritanya Denny Project Pop, yang dia nggak ada duit. Naik haji. Oh, iya, dia naik duitnya di apa? Hartanya dijualin ya. Dia naik haji ya, sama nyokapnya ya. Sama istrinya. Sama istrinya. Tiba-tiba, alhamdulillah lah gitu. Nah, gue udah kepikiran tuh Cing, apa berangkatin duit cuma segini, naik haji, pakai umroh ya, gitu. Kalau balik berangkatin Kang Denny aja. Iya. Berangkatin istri Kang Denny, yang udah pasti tuh. Iya, udah pasti. Kang Denny kan langsung dibales tuh, iya Kak, masuk langsung. Nah, lu berangkatin umroh istri Kang Denny, langsung lah tuh. Tapi kalau gua salah satu dreams gua di tahun ini adalah berangkatin umroh nyokap. Iya. Itu mimpi gua tuh sebelum diprioritasin Chan supaya bisa. Iya. Biasanya nggak terjadi itu karena kalau ada lebih iya. baru mau ini. Nah, kalau di enggak, ini gua udah diprioritasin, memang ada programnya udah, nih. Nabung gua. Iya. Tadi mau ikut sama lu Cing. Oh iya, yuk. Iya, mau sama lu aja Cing ya. Iya. Enak, udah. Lu jadi kan berangkat? Berangkat tanggal 28 Oktober. Oh, 28 Oktober tuh. 28 Oktober. Jagain sama Wingo aja. Ada Wingo, ada Wingo, ada Ajay, ada Gilbas. Ada Gilbas. Aman. Wah, ada bisa main gitar dong, ada Ajay Cing. Iya. Tapi nggak ada. Percuma saja. Lagunya Ajay. Enak banget Ajay suaranya. Walau tangi. Kalau dia apa dia? Oh dia, gimana? Zegen. Gimana Yan? Nadanya awalnya udah lama sih lagu lo Yan. Malam kita sudah beda. Tapi dia mau ciptain itu, tapi keduluan Juicy Lucy. Dia bilang gitu. Gue juga nyiptain nih kayak gini, tapi keduluan Juicy Lucy. Keduluan Juicy Lucy dah. Masa bisa keduluan? Apaan? Aku beli baju. Masa kan dulu? Oh Tuhan, nah ya tahu gua. Jika dia memang jodohku, dekatkanlah dia kepadaku.
Langsung dimerdu-merduin. Iya. Asik. Kusut. Masa sekali lagi sholat batal gara-gara Rahmannya dimerdu-merduin. Khutbah dulu Om Yus, khutbah dulu, pintu masuknya di belakang. Pintu masuknya di belakang. Coba mana? Di masa dimerdu-merduin kan? Sini masuk sini. Enggak, ini pintu keluar ini. Masa dimerdu-merduin? Mutar situ muter. Iya, betul dulu. Muter kiri. Kita lagi mau makan di salah satu restoran Padang. Terenak di Siaga. Rekomendasinya Cing Abdil. Ini katanya terenak ya Cing ya? Iya. Kita pernah waktu itu hujan-hujan, Tutup. nahan habis. lapar, bela-belain kesini tutup Cing ya. Udah kebayang-bayang. Iya. Wah, jadi gimana kita muter gimana nih? Muter sini dulu depan. Jadi tahu dia. Ke closing lu nih, Yan. Oke. Ya. Oke lah kalau gitu. Alhamdulillah. Kita makan dulu. Sampai ketemu lagi di ngopi ngobrol bareng Pican.